Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita mulai perkuliahan kita pada malam hari ini. Kita basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita melaksanakan perkuliahan yang pertama, mata kuliah Qawaid Fiqhiyah, kelas 3 ESE. Kelas ini memang sudah sering ketemu dengan saya ya. Semester 1, semester 2, dan juga semester 3. Nanti setelah itu sudah nggak ketemu saya lagi, mungkin bosan gitu ya. Setelah ini ngajar saya yang akhir di kelas kalian ya. Semester yang atas itu saya tidak mengajar sampai semester 3. Pada pertemuan pertama ini ya, kita akan menyampaikan kaitannya dengan belajar kuliah Qawaid. Kontrak belajar ini persis dengan pernah di semester 1 dan juga semester 2, akan tetapi ada perbedaan atau yang lalu tetap sekarang kita kontrak belajarnya adalah daring lewat online, sehingga ada ketentuan yang baru yang sebagai bagian dari perkuliahan. Ini tolong yang lain suaranya diikut ya, karena ini direkam ya, ini direkam. Kan bagi yang lain belum mematikan mic-nya. Oke, saya lanjutkan kaitannya dengan kontrak belajar mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Mata kuliah Qawaid Fiqhiyah itu tentunya berkaitan dengan mata kuliah yang telah dipelajari pada semester 1 dan semester 2, yaitu mata kuliah fikih dan juga mata kuliah usul fikih. Jadi sangat bergantung dari pemahaman kalian memahami mata kuliah fikih dan juga memahami mata kuliah usul fikih. Maka akan diperlengkap dengan Qawaid Fiqhiyah. Sehingga nanti pola pikir dalam memahami hukum Islam khususnya itu kalian akan terbentuk setelah memahami mata kuliah Qawaid Fiqhiyah ini. Makin lengkap, tidak hanya mendapatkan materi fikih, juga materi kaitannya dengan Qawaid. Kehadiran dan ketidakhadiran perkuliahan pada mata kuliah Qawaid Fiqhiyah ini, mahasiswa dianggap hadir jika mengisi presensi online ini saya gunakan pada hari Kamis ini saya mulai menggunakan iKlas ya. Kalau yang hari Senin dan hari Rabu ya, saya tidak menggunakan iKlas karena waktu itu iKlasnya masih sulit untuk masuk, sehingga saya memakainya Google Form ya. Google Form ternyata juga ada beberapa mahasiswa yang melakukan kaitannya dengan Google Form ya, masuk ke Google Form, sehingga saya kembali lagi untuk mulai presensi online-nya melalui Siska iKlas. Dan memang sebenarnya lebih mudah ya jika sinyal dari mahasiswa itu mendukung, maka proses untuk presensi online-nya lebih mudah dibandingkan proses karena langsung bisa nyatu dengan sehingga ini yang kemudian yang kemudian kita mudah untuk tidak kerja ulang ya. Kalau yang di Google Form nanti dimasukkan ke Siska lagi. Kalau yang ini sudah tidak perlu. Maka nanti sudah bisa otomatis masuk ke Siska.
Kemudian mahasiswa yang dianggap tidak hadir jika tidak mengisi presensi online tepat waktu. Tadi saya lihat ada beberapa mahasiswa yang belum presensi online, ya. Nanti akan saya buka sampai 2 jam. Setelah itu saya tutup, ya, karena ada tulisan presensi ditutup itu, sehingga nanti akan saya tutup setelah 2 jam perkuliahan dimulai. Ya, berarti setengah 8 ya. Setengah 7, setengah 9 ya, berarti setengah 9 akan saya tutup presensi online-nya. Bagi yang memang kesulitan masuk ke Siska iKlas, maka silakan di list saja nama-namanya di grup, ya, nama-namanya di grup. Kemudian mahasiswa yang berhalangan hadir dalam perkuliahan daring tetap mengisi presensi online. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak mengisi presensi, nanti akan dikhawatirkan akan alpa, ya. Jadi tetap mengisi presensi online dengan mengklik pilihan izin atau sakit. Kalau memang tidak bisa sama sekali membawa HP karena sakitnya mungkin sampai tidak membawa HP atau kemana itu tidak membawa HP, maka nanti di list saja di WA grup, ya. Bisa misalkan perwakilan dari ketua kelasnya yang menginfokan bahwa nama mahasiswa tersebut itu sedang sakit atau izin. Nanti bisa di list di WA. Nanti akan saya masukkan di Siska yang manual, ya, bukan yang iKlas. Karena kalau yang iKlas itu kalau sudah ditutup presensinya, ya sudah nggak bisa diubah lagi. Bisa diubah oleh saya melalui Siska yang manual, yang biasa itu, ya, Siska yang biasa. Itu kehadiran dan ketidakhadiran perkuliahan. Sistem penilaiannya seperti yang kemarin-kemarin saya gunakan dalam penilaian mata kuliah, baik yang itu fikih ataupun yang kemarin itu usul fikih, itu sama, ya, dengan yang sekarang, yaitu ada 4 rincian. Pertama, kehadiran minimal 75%, ya, dari total pertemuan. Terus kemudian ada tugas makalah, masing-masing kehadiran dan tugas makalah ini 20% penilaiannya. Kemudian ada UTS, ya, ujian tengah semester, persentase penilaiannya juga 30%. Selanjutnya ada ujian akhir semester, persentase penilaiannya 30%. Ini sudah sangat dipahami oleh kalian tentunya, karena sudah 2 kali dan ketiga kali ini yang perkuliahan bersama dengan saya. Jadi sangat tahu betul apa yang kemudian saya nilai dari kemampuan kalian. Kemudian aturan selama perkuliahan ini juga sangat familiar bagi kalian, ya, karena cuma bedanya kalau yang kemarin-kemarin tatap muka, sekarang yang tidak tatap muka, ya, online. Jika perkuliahannya menggunakan Zoom, ya, maka mahasiswa harus memakai baju yang sopan, ya. Apalagi ini malam Jumat, ya, kayak yang laki-laki kayaknya sopan banget, ya, pakai sarung, sarung koko dan baju putih, gitu, ya. Ya, yang penting sopan gitu aja. Kemudian makan minum boleh, ya, silakan. Kalau belum makan malam sambil makan nggak apa-apa, ya, sambil makan sambil ngopi gitu, ya. Ya, kalau yang di kelas pas tatap muka itu kan saya tidak memperbolehkan bagi yang laki-laki merokok karena mayoritas perempuan ada di kelas, apalagi ruangannya juga sempit, ya. Nah, sekarang karena daring, silakan. Kalau apalagi yang di luar ini, ya, ada yang di halaman rumah mungkin, ya, atau di lapangan atau malah di hutan, ya, silakan merokok boleh, gitu, ya. Kalau memang membuat supaya tidak ngantuk, supaya tetap, karena malam hari kuliahnya, sehingga bisa untuk memberikan motivasi, semangat, dan lain sebagainya, silakan. Merokok diperbolehkan. Kelihatan di saya lagi merokok nggak apa-apa, yang penting tetap mengikuti perkuliahan, tetap fokus, gitu aja. Kemudian mahasiswa dimohon untuk mengantisipasi gangguan sinyal internet. Ini yang paling sering terjadi, ya, sinyal internet yang kemudian tiba-tiba putus, ya. Kalau misalkan tadinya di kamar Zoom-nya, ya, Zoom-nya itu di kamar, maka bisa pindah ke ruang yang lain, ruang makan atau ruang tamu atau ruang TV, ya. Bila perlu, ya, di halaman rumah kalau memang
di halaman rumah bisa memungkinkan menemukan sinyal yang baik. Ya. Pokoknya yang jelas mengantisipasi lah. Dan kemudian banyak alasan, oh ini sinyalnya sulit ya, dicari dulu. Ya, ya sekitarnya saja, nggak kemudian sampai keluar banget ya, karena ini malam hari masalahnya. Apalagi yang perempuan ya. Kalau yang malam hari kan kesulitan untuk keluar gitu. Kemudian mahasiswa diharapkan mengikuti alur perkuliahan secara daring dengan baik dan tuntas. Ya, termasuk juga mengisi absensi ya. Terus kemudian oh ya Google Classroom juga nanti ya, Google Classroom juga nanti semua materi kita akan diupload semuanya di Google Classroom nantinya. Itu sampai tuntas ya, sehingga tidak ada yang kemudian ketinggalan info ya. Karena biasanya mahasiswa yang tidak tuntas mengikuti perkuliahan seperti ini, akhirnya yang nggak tahu atau ketinggalan itu banyak tanya. Ya. Supaya tidak banyak tanya, maka perkuliahannya diselesaikan dengan baik dan tuntas. Kemudian alat dan media pembelajaran kita ya, adalah alatnya tentunya handphone atau smartphone, laptop atau komputer. Ya. Kalau saya ya laptop ini ya, pakainya laptop. Karena kan share screen-nya harus jelas gitu ya, sehingga pakai laptop. Kemudian media pembelajarannya daring ini via Siska iKlas ya, untuk kaitannya dengan absensi online, absensi online, dan juga beberapa materi juga sudah saya upload di situ ya. Sebenarnya diskusi juga bisa itu di situ ya. Diskusi seperti halnya menanyakan sesuatu atau apa itu bisa di Siska iKlas itu bisa ya. Cuma kan ada WA group ya, sehingga yang semua terpusat di situ. Kemudian via Zoom atau via Google Meet ya. Kalau saya lebih memilih Zoom ya. Tapi kebanyakan seringnya mahasiswa pakainya Google Meet ya. Saya menanyakan ke beberapa yang ahli IT, teman-teman saya yang ahli IT, itu saya menanyakan Zoom dengan Google Meet itu lebih unggul mana, nah itu ya, untuk digunakan sebagai pembelajaran daring. Ya sebenarnya sama, intinya sama, gitu ya. Bisa share screen ya, terus kemudian juga bisa layarnya dan lain sebagainya. Cuma katanya kuota yang dihabiskan Google Meet lebih banyak dibandingkan Zoom katanya itu ya. Dan tampilan Zoom katanya juga lebih menarik dibandingkan yang Google Meet. Nah, itu menurut yang ahli IT ya. Kalau saya nggak paham, pokoknya yang jelas ya senyamannya saja. Kalau saya nyamannya Zoom. Kalau kalian misalkan Zoom kesulitan, ya Google Meet itu lebih mudah misalkan, ya kita bisa pindah ke Google Meet. Untuk yang pembelajaran daring yang lewat tatap muka secara online ini. Kemudian via WhatsApp Group. WA Group ini tentunya menjadi media pembelajaran daring yang sangat inti ya, karena semua informasi dan semua komunikasi yang intens itu ada di WA Group. Kemudian ada YouTube. Nah, YouTube ini baru saya bikin akunnya 2 minggu yang lalu ya, akunnya untuk YouTube pembelajaran ya. Nah, ini termasuk juga ini sudah saya rekam ini ya. Lagi saya rekam, nanti yang muncul wajahnya di sini di layar saya Niki Robani, Ahmad Rifai yang lagi di jalan raya ini. Kemudian Devi Triana yang tidak ada gambarnya ini. Ini yang mungkin muncul di YouTube ya. Nanti akan saya upload setelah selesai Zoom ini, otomatis itu di-convert dalam video, terus setelah itu nanti videonya saya upload di YouTube. Ada sudah sekitar 7 kelas itu sudah saya upload di YouTube ya. Silakan bisa membuka kelas lain ya, mungkin barangkali pengen punya pengalaman Zoom yang lain ya, silakan bisa dibuka ke yang YouTube itu. Kemudian Google Classroom. Nah, Google Classroom ini semua materi perkuliahan disimpan semuanya di Google Classroom. Ya, semuanya disimpan di situ. Kenapa? Karena kalau di-share di WA, ya takutnya HP itu rusak, ya, memori rusak, ya, memory card-nya rusak, terus kemudian file yang di-share di WA itu akhirnya hilang.
Ya, berbeda kalau yang Google Classroom. Kalau yang Google Classroom itu walaupun HP-nya ngeblank, HP-nya rusak, ya, laptopnya ngeblank, laptopnya rusak, itu data yang ada di Google Classroom tetap aman selama tidak dihapus tentunya ya. Kayaknya sistemnya modelnya seperti email. Jadi modelnya online gitu ya. Jadi datanya itu data online ya. Sehingga walaupun di HP-nya itu rusak ya, laptopnya rusak, di Google Classroom itu masih bisa dilihat data-data kaitannya dengan materi dan begitu seterusnya. Ini media pembelajaran daring kita ya, yang kaitannya dengan selama, karena aturannya surat edaran yang dari kampus itu kita daring ini sampai tidak 1 semester ya, edarannya hanya sampai UTS. Pasca UTS itu rencananya akan ada tatap muka ya, surat edarannya seperti itu. Cuma lagi-lagi jelas akan melihat situasi dan kondisi ya. Ya, tentunya surat edaran dari Bupati Banyumas juga memberikan pertimbangan yang sangat kuat untuk rektor memberikan penjelasan kaitannya dengan pembelajaran daring ini. Apakah tetap daring sampai selesai 1 semester, ataukah memang dilaksanakan tatap muka pasca UTS. Jadi kalau yang sudah pasti sampai UTS itu semuanya daring, sehingga UTS pun nanti daring. Gitu ya. Selanjutnya kaitannya dengan tugas makalah ya. Ini seperti halnya yang kemarin-kemarin di semester 1 dan semester 2. Tugas makalah ini ya sama aturannya seperti yang kemarin-kemarin, cuma bedanya gini. Bedanya kalau yang tugas makalah ini tidak saya minta untuk print ya. Jadi tugas makalah itu tidak di-print ya. Jadi cukup file saja di PDF-kan, kemudian nanti di-upload di Google Classroom ya. Nanti di-upload di Google Classroom. Kertasnya nanti A4S, letter kalau di laptopnya itu fontnya ya seperti biasa 12 Times New Roman, spasinya 1,5, yang bagian kanan 2 cm, bagian kiri 3 cm, bagian atas 3 cm, bagian bawah 2 cm. Footnote ya dan referensi juga tidak lupa, minimal 2 buku saja seperti yang kemarin-kemarin ya. Sebenarnya kalau yang semester 3 ini mestinya harusnya sudah naik ya 5 buku gitu ya. Karena skripsi itu sudah 30 ya, skripsi itu minimal 30 referensi buku. Jadi mestinya semester 3 ini sudah 5 buku. Semester 1, 2 ya masih 2 buku. Tapi nggak masalah lah. Minimal karena ini daring ya, kesulitan mencari buku ya minimal 2 buku saja. Untuk mendapatkan buku ya, karena kalian mungkin kesulitan masuk ke perpus ya, karena mungkin juga lockdown kampusnya, sehingga kesulitan mencari buku, maka bisa lewat ini. Kalian bisa download ya aplikasi Google Playbook ya. Sebenarnya sudah ada pilihan, kalau di laptop itu ada pilihan Google Drive gitu ya, terus kemudian Playbook itu sudah ada sebenarnya di laptop itu di samping kanan itu. Itu sudah ada sebenarnya. Tapi kalau yang di HP itu mending di-download aplikasinya yaitu Google Playbook. Nah, di sana di dalamnya ya kalian bisa mencari buku-buku apa saja. Misalkan buku tentang qawaid fiqhiyah, itu ada muncul beberapa buku dan itu bisa dibaca secara online ya. Dibaca secara online. Tidak perlu di-download, cukup dibaca saja bisa ya. Ini untuk membantu kalian bisa mencari referensi buku ya. Jurnal termasuk buku. Jadi jurnal bisa termasuk buku. Nah, footnote-nya seperti biasa ya. Nama pengarang bukunya, terus kemudian judul bukunya, kemudian kota terbitnya, terus kemudian penerbitnya, tahun terbitannya, kemudian halaman yang diambil dari buku itu, yang dikutip itu halaman berapa. Halaman isi minimal 5 lembar ya. Halaman isi itu mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan itu halaman isi. Cover sama daftar pustaka itu tidak termasuk dari isi ya. Sehingga kalau di total ada cover, ada 5 lembar isi, terus kemudian satunya adalah daftar pustaka. Jadi 7 lembar
dalam bentuk file dan nanti di PDF-kan, dikirim ke Google Classroom. Ya. Terus materinya, materi perkuliahan yang dipresentasikan oleh mahasiswa, itu seperti biasa 10 materi ya. Sehingga karena 10 materi, itu mahasiswa akan dibagi 10 kelompok. Kalau yang biasanya tatap muka, ya biasanya tatap muka itu kan kelompoknya adalah kelompok dibagi dengan menyebutkan angka-angka ya. Mahasiswa disuruh untuk menyebutkan angka 1 sampai 10. Ya, di belakangnya lagi 1 sampai 10 dan begitu seterusnya, sehingga yang menyebutkan angka 1 dari beberapa mahasiswa itulah kelompoknya. Ya. Yang begitu seterusnya, angka 2, angka 3 dan begitu seterusnya, itu nama-nama kelompoknya, anggota kelompoknya. Tapi karena ini daring, tidak bisa dibagi seperti itu, maka gini saja, saya akan membagi langsung lewat ini ya, lewat absensi yang ada di Siska. Nanti akan saya bagi ya. Ini kan ada berapa? Ada 47 ya. 47 mahasiswa ya. Nanti berarti ada 7 kelompok yang anggotanya itu sebanyak 5 mahasiswa, yang 3-nya berarti 4 mahasiswa karena 47 ya. Kemudian presentasinya dilakukan dalam bentuk video. Kalau memungkinkan kita tetap pakai Zoom ini biar nanti presentasinya pakai Zoom ya. Biar presentasinya pakai Zoom, bisa Zoom pakai akunnya kalian atau pakai punya saya. Zoom-nya itu. Nanti direkod, direkam yang nantinya akan rekaman dari Zoom tadi yang itu akan diupload ke YouTube perkuliahan ya, ke YouTube khusus perkuliahan. Ya. Atau kalau tidak memungkinkan Zoom, ya, karena kesulitan kelompok itu semuanya daerahnya itu pelosok misalkan ya, dari misalkan kelompok 1 itu pelosok semuanya itu anggotanya itu pelosok semua, sehingga kesulitan Zoom misalkan, ya, maka bisa pakai video. Nanti video presentasi itu diupload di Google Classroom. Nanti dari Google Classroom itu saya upload ke YouTube khusus perkuliahan. Ya. Tapi kalau bisa sih pakai Zoom ya, pakai Zoom seperti ini sehingga tatap mukanya itu jelas ya, biar kayak seperti kuliah yang resmi gitu ya, walaupun kita berjauhan tapi kan seakan-akan kita bisa bertemu langsung gitu. Ya. Jadi boleh silakan pakai video kalau memang kesulitan lewat Zoom ya, atau semua pas hari itu misalkan kuotanya itu sangat minim misalkan gitu ya. Ya bisa pakai video nanti diupload di Google Classroom. Ya. Itu presentasinya. Terus selanjutnya kaitannya dengan jumlah anggota kelompoknya, itu kan berdasarkan tadi jumlah mahasiswanya ada 47, kemudian dibagi 10 kelompok, ada 7 kelompok yang 5 mahasiswa dan ada 3 kelompok yang 4 mahasiswa. Ya, tadi dikatakan minimal 5 halaman isi ya isi. Kemudian per kelompok nih bagi kelompok presentasinya seperti biasa dibuat PPT ya. Kalau modelnya presentasinya lewat via video ya, rekaman video, maka nanti PPT yang dibaca bukan makalahnya ya. Karena biasanya itu kan makalah yang dibaca pada akhirnya waktu kehabisan, tidak efisien waktunya. Tapi kalau PPT lebih efisien, karena PPT ini yang ingin saya sampaikan, itu setelah makalah selesai, ya, PPT itu membuat PPT itu ngambil poin-poin penting saja yang dari makalah, yang singkat, padat, dan itu penting, yang disampaikan, yang perlu disampaikan dalam presentasi itu, sehingga presentasi itu waktunya lebih efisien dan lebih praktis ya, dan lebih mudah dipahami dibandingkan hanya membaca makalah, apalagi 5 lembar dibaca semuanya, bosan yang mendengarkan. Tapi kalau poin-poin pentingnya saja yang dibacakan di PPT itu akan dapat didengarkan oleh yang lain. Kemudian setiap pertanyaan ditulis dan diarsipkan sebagai bagian dari pengembangan materi perkuliahan. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang kalau yang kemarin saya lihat pertanyaan-pertanyaan itu masih belum ada yang bisa mengembangkan materi. Mungkin sekarang karena sudah semester 3,
mungkin kekritisannya sudah ini ya, tingkat kritisnya, tingkat logikanya mungkin sudah bisa naik gitu ya, naik tingkat dari semester 1 semester 2, mungkin pertanyaannya lebih lebih luar biasa ya, sehingga bisa menjadi bagian dari pengembangan materi perkuliahan qawaid fiqhiyah itu. Kemudian semua file materi, baik itu tugas makalah, kemudian PPT, atau juga yang tadi pertanyaan yang ditulis, itu semuanya diarsipkan dan diupload di Google Classroom ya sebagai arsip perkuliahan kita itu. Karena memang Google Classroom itu aman ya. Materi-materi atau data-data yang kita upload di sana itu aman dibandingkan kita upload dan kirim di WA group. Kemudian materi perkuliahannya, ya ini tenang, aman ya berarti yang kaitannya dengan perkuliahan ini. Kenapa? Karena baru mulai presentasi kelompok 1 itu di pertemuan keempat ya. Nah itu kan masih jauh ya. Jadi nanti untuk yang pertemuan pertama ini kontrak belajar dengan mahasiswa, kemudian pertemuan yang kedua saya yang masih menyampaikan kaitannya dengan materi, kemudian pertemuan ketiga juga masih saya yang akan menyampaikan materinya, baru setelah itu pertemuannya keempat ini baru kelompok 1 yang presentasi ya. Nah, kemudian pertemuan yang kelima, kelompok yang kedua, pertemuan yang keenam, itu nanti kelompok yang ketiga, pertemuan yang selanjutnya yang ketujuh, yang terakhir sebelum UTS, itu adalah kelompok yang keempat. Jadi UTS itu sudah berhenti, baru berhenti di kelompok keempat ya, diberhentikan dulu di kelompok 4, selesai di kelompok 4. Nah, nanti pasca UTS kita lanjutkan kelompok 5, kelompok 6, 7, 8, 9, 10. Nah, masih ada satu pertemuan yang itu masih ada materi, tetapi kelompoknya sudah selesai ya, kelompok 10 sudah selesai. Maka nanti seperti biasa akan ada beberapa tugas ya, dosen dan mahasiswa ya, nanti bisa dan juga bisa berdiskusi lagi ya kaitannya dengan materi-materi yang pernah disampaikan dari awal sampai akhir. Mungkin ada yang kemudian masih bingung dan masih perlu dipertanyakan, ya silahkan untuk disampaikan di pertemuan terakhir itu. Ya. Kalau yang pertemuan-pertemuan biasa ya masih bisa itu. Jadi silahkan nanti untuk presentasinya bisa lewat video, bikin video, yang nanti videonya itu diupload di Google Classroom, atau pakai Zoom seperti ini, sehingga nanti bisa tatap muka ya secara daring gitu. Bisa nanti kan lebih mudah sebenarnya ya. Nanti masing-masing kelompok itu sudah siap, dan siapa yang petugas untuk moderator menjadi moderator, petugas yang akan menyampaikan materi, ya, yang menulis menotulen gitu ya, dan lain sebagainya itu sudah dibagi-bagi. Ya, sehingga nanti dipersilakan bagi yang namanya siapa, itu kan kayak pertemuan biasa sebenarnya, cuma kan bedanya tidak ketemu langsung saja. Ya, kemudian untuk kaitannya dengan UTS dan UAS, ya, untuk yang UTS sudah pasti daring, ya. Untuk yang UTS sudah pasti daring. Untuk yang UAS kita masih menunggu surat edaran dari rektor, ya, kaitannya dengan apakah tatap muka ataukah memang daring. Kalau yang UTS pasti daring. Nah, karena pasti daring, ketentuannya nanti akan saya buat soal 30 soal. Nah, ini ya, cukup banyak ini. Ada 30 soal, semuanya pilihan ganda. Ya. Open book. Pertanyaannya seputar materi yang pernah disampaikan. Kalau itu UTS ya berarti materi-materi yang UTS, ya materi-materi pertemuan 7 yang sebelum UTS itu. Kalau yang UAS berarti yang 7 pertemuan setelah UTS. Jadi tidak semua materi dari awal sampai akhir ya, sampai 14 pertemuan itu enggak. Tapi masing-masing pertemuan itu yang akan dijadikan sebagai bahan untuk ujian ya. Nanti bisa via Google Form soalnya, atau juga nanti coba kita bikin quizzes ya. Quizzes dibandingkan yang Google Form itu lebih menarik quizzes ya, tampilannya lebih menarik. Kemudian juga ada musik instrumen ya, musik instrumen, jadi mungkin sambil goyang-goyang sambil mengerjakan soalnya gitu. Kalau Google Form kan monoton ya, hanya lembaran
online ya, lembaran digital yang kemudian hanya ada soal dan jawaban pilihan ganda. Tapi kalau yang kuisis lebih enak sebenarnya. Cuma nanti harus ada akun ya, harus membuat akun lagi. Ya, di samping akun Google-nya juga ada buat akun khusus untuk kuisis. Nah, itu. Nanti kita coba ya dalam beberapa pertemuan mungkin kita coba ada tugas kuisis gitu ya. Biar nanti kalau memang itu cocok ya kita gunakan sebagai bagian dari aturan ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Ini Zoom kita hanya sampai 40 menit. Setelah ini mati, nanti saya akan membuka Zoom kembali. Nanti kalian bisa menanggapi kontrak belajar kita ya, yang sudah saya paparkan. Silakan nanti dikomentari, silakan nanti ditanggapi, ada pertanyaan dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau sudah selesai, kita sepakati bersama kontrak belajar selama 1 semester ini.